Sebelumnya, mohon maaf. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang berdurasi kurang dari 2 menit. Chapter 31 dan Chapter 32. Ada 15 chapter lagi. Setelah ini yang belum diupdate, setelah video ini dibuat. Jika ingin melanjutkan, ramaikan komentar positifnya di sini. Kita akan update dengan durasi lebih panjang. Jika channel ini berkembang dengan cepat. Jangan lupa subscribe dulu yang baru bergabung di sini. Setibanya kelompok Suchen di Hecheng, yang tidak lain adalah zona aman. Tiba-tiba ada yang berteriak dari kegelapan, sambil menghampirinya membawa kampak besar. Kelompok wanita dari Universitas Sains Teknologi yang sedang mencari perlindungan ini kaget dan menatapnya dengan penuh ketakutan beserta dendam. Suara dengan penuh ketegasan dan rasa sombong itu tiba-tiba terdengar setelah sosok laki-laki besar itu muncul di depan kelompok wanita ini. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kalian ini hanya sampah. Kami tidak menerima kalian semua di sini. Silahkan pergi dan jangan tinggalkan apapun di sini karena kami tidak menerima kelompok sampah seperti kalian. Salah satu dari kelompok wanita itu menjawab, bukankah ini zona aman? Apa yang membuatmu menolak kami di sini? Sosok laki-laki besar itu kemudian semok dan berniat mengusir dengan cara kekerasan. Kemudian di saat dia meluncurkan senjata kapak besarnya untuk membelah wanita itu menjadi berkeping-keping, muncullah seorang laki-laki kurus dari dalam. Menghentikan serangan sosok laki-laki besar yang sudah terbang melayang di udara. Dia adalah Xiao Feng, yang tidak lain adalah salah satu dari teman Su Chen. Dan sosok laki besar itu adalah Kapten Su. Dia adalah pimpinan kelompok di sana yang sudah tinggal lama di Hecheng. Tujuannya sama, yaitu mencari aman dari panasnya muka bumi dan kejaran Deforers. Kemudian Xiao Feng menjelaskan kepada Kapten Sun bahwa mereka tidak berbahaya dan bukan mata-mata dari Deforers. Kelompok wanita itu hanya mencari perlindungan dan membujuk Kapten Sun untuk menghentikan serangannya. Namun Kapten Sun tidak percaya begitu saja. Dia bertanya kepada Xiao Feng, Xiao Feng, gunakan akal sehatmu. Orang biasa tidak mungkin bisa lolos dari wilayah Deforers berkeliaran. Jadi biarkan saya membunuh mereka, karena saya yakin mereka adalah mata-mata dari Deforers. Di tengah negosiasi Xiao Feng dengan Kapten Sun, tiba-tiba ada suara yang menyusul dari belakang kelompok wanita. Sosok laki-laki dengan penuh ketenangan. Kalau begitu, sebaiknya kita bawa puluhan dokter ini ke zona aman lainnya. Sontak, semua yang ada di sana semuanya terkejut. Kapten Sun tidak percaya dengan suara itu, karena tidak mungkin ada puluhan dokter yang bertahan hidup sampai saat ini. Jangankan puluhan dokter, satu dokter saja itu sudah tidak mungkin, karena para Devourers sudah menghabisi semuanya sebelumnya. Xiao Feng juga terkejut dengan suara yang datang karena itu begitu familiar di telinganya. Dan ternyata benar, suara itu adalah Su Chen. Dia tidak percaya kalau Su Chen masih bertahan hidup di tengah krisis ini. Kemudian, Xiao Feng meyakinkan kembali Kapten Sun bahwa jika Su Chen mengatakan mampu membawa puluhan dokter, maka tidak mustahil baginya dan mampu menyembuhkan kelompok lain yang terkena serangan virus. Salah satu dari kelompok Kapten Sun di belakang ikut meyakinkan bahwa jika benar yang dikatakan Su Chen itu benar, maka mereka tidak perlu repot-repot mengubur para manusia yang saat ini terkena virus jamur mematikan. Xiao Feng berhasil membujuk Kapten Sun dan mengajak kepada Su Chen beserta kelompoknya untuk masuk. Kapten Sun bergumam sambil meninggalkan kelompok Su Chen. Lihat saja Xiao Feng, kalau mereka tidak mampu menyembuhkan semua pasien, kau yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kemudian Xiao Feng berbicara kepada Su Chen. Su Chen, tolong jangan tersinggung. Kapten Sun memang seperti itu. Mohon untuk dimaklum. Jangan khawatir Xiao Feng. Ada banyak orang yang akan mengganggu ke depannya. Su Chen menjawab. Su Chen dan kelompoknya datang ke Hecheng di waktu yang tepat. Ada banyak pasien yang tergeletak terkena virus aneh dan membutuhkan seorang dokter. Kemudian mereka mulai mendekati salah satu pasien. Dan para wanita itu terkejut dengan penyakit jamur aneh para pasien. Xiao Feng menjelaskan kepada Su Chen dan lainnya tentang penyakit yang diderita pasien. Tidak peduli seberapa kuat mereka membersihkan jamur yang ada pada tubuh pasien. Namun jamur itu berkembang sangat cepat dan tubuh pasien semakin lemah setiap harinya. Su Chen mengidentifikasi penyakit pasien dengan cepat. Itu disebabkan karena tanaman yang tumbuh di sekitarnya bermutasi dan orang tersebut akan, jika seseorang tertusuk tunas tanaman muda itu, maka akan terinfeksi jamur. Menjadi makanan Devourers di kemudian hari. Salah satu wanita dari kelompoknya bertanya kepada Su Chen, apakah tanaman ini menjadikan manusia sebagai makanannya Su Chen? Mungkin, jawab Su Chen, tanaman ini harus secepatnya dibasmi.
karena jika dibiarkan, dengan cepat mereka akan menyerang manusia. Ketika itu terjadi, suku di Forest akan mengambil kesempatan untuk mengambil alih zona aman ini, dan banyak orang akan menjadi makanan ternak mereka. Ketika salah satu wanita dari kelompok, mereka pergi dengan tujuan mencari seseorang yang mampu membuat analisa lebih jauh. Mungkin saja saat itu mendapatkan solusi untuk menyembuhkan pasien yang sudah terinfeksi. Tiba-tiba segerombolan orang berteriak sambil menembakkan senjatanya di zona aman tersebut sambil mengendarai mobil yang berlapis baja. Semuanya, minggir para sampah, petani jangan menghalangi jalanku. Sosok arogan yang sombong itu memegang senjata, menghampiri kelompok Suchen. Dia adalah anak dari penguasa kota, Xiao Feng. Bagaimana tim kamu? Kenapa di situasi seperti ini tidak ada satu orang pun yang muncul? Gumam Suchen kepada Xiao Feng sambil melihat ke arah mobil yang datang. Tim saya sudah dibubarkan beberapa hari yang lalu, jawab Xiao Feng kepada Suchen. Tuan muda itu menabrak salah satu orang yang ada di sana. Dia percaya bahwa orang tua dan anak-anak yang ada di zona aman itu tidak berguna, jadi dia suka menabraknya sesuka hati dengan sengaja. Kemudian salah satu wanita yang hendak pergi menghampiri pemuda yang tertabrak itu dan mengajaknya untuk berdiri. Namun pemuda itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk berdiri. Sudah beberapa hari mereka tidak mendapatkan makanan, hanya mampu menahan rasa haus dan lapar, namun mereka tidak menghiraukannya. Dengan berlindung di zona aman, mereka merasa tenang, karena terhindar dari suku di Forest yang menjadikan mereka sebagai makanan ternaknya. Wanita itu dengan polosnya meminta bantuan dan belas kasih anak penguasa kota untuk membantu pemuda yang tertabrak. Namun dia menawarkan kepada wanita itu untuk memberikan tubuhnya untuk dinikmati sebagai teman tidurnya. Wanita itu hanya tersenyum manis pura-pura, menyetujui syarat yang diberikan oleh anak penguasa kota. Dengan semangat pemuda itu menggoda wanita itu dengan wajah yang penuh dengan berseri. Zhang He, sialan kamu. Berani-beraninya melecehkan dari kelompok kami. Xiao Feng berteriak dari belakang dengan penuh emosi. Namun, Su Chen melarang Xiao Feng untuk melakukan aksi. Dengan semangat, Zhang He akan meloncat dari mobilnya untuk mendapatkan wanita itu, dan wanita dari kelompok Su Chen pun meloncat tinggi untuk menghajar Zhang He, si anak penguasa kota itu. Gedebuk, tiba-tiba sesuatu yang terjadi di luar imajinasi Zhang He, dengan kekuatan immortalnya. Wanita dari kelompok Su Chen itu bergerak cepat, tanpa terlihat bagaikan seorang ninja, dan berubah menjadi sangat besar, membuat Zhang He si tuan muda anak penguasa kota seperti menabrak gunung es yang membeku. Sampai terjatuh, kakinya patah dengan suara yang sangat keras, terdengar ke semua ruangan di zona aman. Semua orang penasaran dengan suara yang terdengar di luar, dan mereka bergegas menghampiri ke arah suara tersebut. Monster, ini monster. Dia berubah menjadi sangat besar dan mematahkan kakiku. Pelayan, jauhkan dia dariku, teriak Zhang He memanggil para pengikutnya. Namun, para pengikutnya hanya kaget dengan kekuatan wanita itu. Mereka hanya melihat seolah-olah tuan mudanya meloncat dari mobil dengan tinggi, kemudian terjatuh sampai kakinya patah, karena tidak berhasil mendarat dengan benar. Apa yang kalian lakukan? Kenapa hanya diam, dasar pelayan bau yang bodoh? Teriak Zhang He kepada pelayannya. Kalian semua terlibat dan menjebak aku. Lihat apa yang akan aku lakukan, tidak akan ada satu orang pun yang lolos. Zhang He mengeluarkan ponselnya dan segera memanggil ayahnya melaporkan semua kejadian di sana dengan sangat detail. Di satu sisi, Kapten Sun tersenyum dan bergumam akan menjadi tontonan menarik. Tanpa menunggu lama, suara menggelegar menghampiri zona aman Hecheng. Puluhan mobil mewah parkir di halaman Hecheng. Ratusan orang bersenjata itu turun dari mobil mewah, dan seseorang dengan sangat menakutkan turun dari salah satu mobil. Semua pelayan membungkuk kepadanya. Xiao Feng terkejut, Zhang He ternyata benar memanggil ayahnya Sen penguasa kota. Semua orang terdiam tanpa terkecuali Su Chen. Ternyata ini, si penguasa kota itu. Kenapa aku menaruh sedikit kecurigaan? Gumam Su Chen dalam hatinya. Ada yang bisa memberitahu apa yang sedang terjadi? Sapa penguasa kota kepada semua orang di sana. Namun tidak ada yang berani membuka mulut. Tanpa membuang waktu, Zhang He menjelaskan kembali kepada ayahnya. Namun ayahnya berbalik dan menampar Zhang He dengan keras. Jangan bersikap menjadi tuan muda di sini. Ingat visi kita untuk mengubah dunia menjadi secercah harapan di masa kiamat ini. Teriak penguasa kota kepada anaknya Zhang He. Semua orang yang hadir di sana merasa tenang dan terkejut oleh sikap penguasa kota. Ternyata tidak sesuai dengan berita yang beredar.
penguasa kota itu membungkuk dengan hormat kepada semua orang di sana. Untuk menebus semua kesalahan anakku, saya mengundang semuanya untuk tinggal bersama kami di kota. Kami akan menyediakan makanan dan kondisi terbaik, sapa penguasa kota kepada kerumunan. Sontak semua orang berteriak dengan penuh semangat. Di tengah gemuruhnya suara orang di sana, Xiao Peng menoleh kepada Su Chen. Ternyata Su Chen dan kelompok sudah tidak ada. Dia pergi di tengah ramainya orang berteriak kepada penguasa kota. Hari berlalu begitu cepat. Siang pun berganti malam. Di balik reruntuhan bangunan, salah satu dari kelompok wanita bertanya kepada Su Chen, "Su Chen, kenapa kita harus pergi? Kenapa tidak tinggal di kota?" Namun Su Chen tidak bodoh. Dia menjelaskan kecurigaannya kepada penguasa kota, bahwa tidak ada kebaikan yang tanpa imbalan di tengah kiamat seperti ini. Kedua wanita pun mengerti jika Su Chen sudah berkata seperti itu. Selang beberapa waktu, di tengah percakapan mereka, Su Chen mendengar seperti ada yang memperhatikan mereka dan menyuruh keduanya untuk diam. Kemudian berteriak menyuruh untuk keluar siapapun di sana, di balik reruntuhan bangunan. Benar saja, ratusan pasukan bersenjata keluar dari kegelapan dengan gagah berani. Mereka menghampiri Su Chen sambil menjelaskan, kedatangan mereka ke sini adalah untuk membalas dendam tuan muda yang telah dipatahkan kakinya. Namun Su Chen hanya berdiri dengan tenang. Sampai salah satu dari anggotanya berkata, membunuh orang seperti ini tidak perlu menggunakan senjata. Tiba-tiba suara itu terhenti. Secepat kilat Su Chen membunuh ratusan bersenjata itu dengan pedangnya. Ketua regu itu ketakutan melihat kekuatan Su Chen melampaui Grandmaster penguasa kota. Ketua regu itu bernegosiasi akan memberikan informasi penting, rahasia besar tentang penguasa kota. Ketika Su Chen mengarahkan pedang kepadanya, dia menjelaskan kepada Su Chen dan kelompoknya bahwa selama ini penguasa kota melakukan perdagangan manusia dengan suku Devourers. Devourers memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada penguasa kota. Dengan imbalan dia harus memberikan manusia sebagai makanan ternak mereka. Sontak semua orang di sana kaget, dan salah satu dari wanita menamparnya. Tanpa disadari, penguasa kota menyuruh Devourers mengikuti pelayannya itu. Tiba-tiba salah satu yang tersisa dimakan dengan rakusnya oleh Devourers tanpa ada yang tersisa. Ternyata penguasa kota tidak membiarkan Setua Rongpan hidup-hidup mengetahui rahasia terbesarnya. Semua orang pun kaget melihat Devourers yang tiba-tiba muncul dan memakan manusia itu.